Baik, terima kasih. Kita sudah menangkap lah ya, kurang lebih ya. Kita coba bahas melalui kesimpulan kita. Apa bisa disetujui kawan-kawan? Ya? Ya baik. Kita paparkan dulu coba. Silakan. Ditampilkan dulu. Nanti kalau ada yang kurang-kurang bisa dimasukkan. Ya, langsung aja kesimpulan ya. Dirjen Bina Pembangunan Daerah, Kemendagri RI, Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Kemenpan RB, mengenai kesiapan pemerintah pusat dalam mendukung persiapan pengisian formasi guru P3K dengan bahan paparan sebagaimana terlampir. B. Komisi 10 DPR RI mendesak Kemendikbudristek RI untuk mempercepat penyusunan rancangan peraturan pemerintah atau RPP manajemen ASN guru yang di dalamnya diantaranya berisi kebijakan ruang talenta atau marketplace guru, perekrutan oleh sekolah, dan penempatan pada formasi kurang peminat. C. Komisi 10 DPR RI mendesak Kemendikbudristek RI untuk berkoordinasi dengan Bappenas RI dan Kemenko RI terhadap realisasi tindak lanjut penyelesaian mengenai DAU spesifik grant dan pembangunan sistem manajemen ASN guru, termasuk mekanisme pembayarannya. D. Komisi 10 DPR RI mendesak pemerintah untuk 1. Memberikan kepastian anggaran gaji dan tunjangan baik guru yang lulus seleksi P3K 2021-2022 maupun yang masih dalam proses seleksi 2023 dan selanjutnya. 2. Menyelesaikan sisa permasalahan seleksi P3K tahun 2021 dan 2022 antara lain terkait SK, pembayaran, formasi, dan lain-lain. Dan selanjutnya ditarik ke pemerintah pusat untuk penyelesaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. E. Komisi 10 DPR RI mendesak Kemendikbudristek RI untuk menyusun grand design peta jalan penyelesaian permasalahan guru honorer atau guru P3K yang pasti bersama-sama dengan KL lainnya dan pemerintah daerah dengan timeline alur penyelesaian permasalahan dengan dilandasi data akurat mengenai jumlah sekolah, kebutuhan guru, dan dampaknya bagi satuan pendidikan baik negeri maupun swasta. F. Komisi 10 DPR RI meminta Kemendikbudristek RI, Kemendagri RI, dan Kemenpan RB RI untuk menyampaikan jawaban tertulis atau data mengenai guru honorer yang telah lulus seleksi ASN P3K, mulai dari jumlah, masa berlakunya, SK, kepastian gaji dan tunjangan, sebaran, dan pemenuhan target di setiap daerah. Jawaban tertulis atau data disampaikan paling lambat tanggal sekian. Silakan Bapak dan Ibu untuk memberikan koreksi. Ya, dari Kang Ferdi dulu. Kita dengar dari Kang Ferdi. Ya, pertama itu berkaitan tadi bukan kepastian sekedar anggaran dan gaji, tapi penempatan. Jadi seleksinya kapan, kemudian pengumuman lolos seleksinya, kemudian penempatannya, baru penggajian. Jadi ada 4 hal sequence yang memang harus perlu kepastian, rakyat itu perlu kepastian tentang hal-hal itu. Jadi saya ulangi, tambahkan 1, seleksinya kapan, kemudian lolos seleksinya kapan, kemudian penempatannya kapan, penempatannya di mana, terus gajinya juga dan tunjangan. Jadi ada 5, tolong dikoreksi, tolong cepat. Itu yang ketiga apa keempat Pak Andi? Keempat. Nah, yang selanjutnya yang terkait dengan tadi itu saya mau klarifikasi, itu revisi apa buat RPP baru yang khusus dengan guru ASN? Tolong melalui pimpinan ke Kemendikbud atau Mbak Nunu mau langsung jawab, itu revisi PP 49 atau RPP atau PP? Maka itu saya klarifikasi. Itu RPP apa revisi PP atau pengganti PP? Bentar. Kita cek dulu ke belakang yang membuat soalnya. RPP atau PP? Nah, nggak tanya pemerintah aja, kita jangan Pak Dede jangan tanya belakang.
Belakang nggak ngerti. Yang ngerti itu kan karena sekuen apa lokasinya pemerintah. Ini yang nulis kan dari belakang, makanya saya tanya yang belakang. RPP ini ternyata benar memang ada rancangan peraturan pemerintah. Silakan mungkin Bu Sekjen bisa. Oh silakan dari mana Kemenpan? Izin Pak Ketua. Kemenpan RB sudah menginisiasi RPP manajemen ASN. Ini akan memuat penyederhanaan regulasi ASN yang saat ini banyak sekali. Ya, kita tuh punya PP banyak sekali, Perpres banyak sekali, Permenpan RB banyak sekali. Nah, di dalam RPP ini termasuk penyederhanaan PP 11 terkait dengan PNS, 49 terkait P3K, itu akan dimuat di situ. Jadi kalau mungkin boleh saran, poin B itu bukan mempercepat penyusunan rancangan PP kepada Kemendikbudristek, tetapi memastikan konten atau substansi dari manajemen guru itu dimuat di RPP manajemen ASN yang digagas oleh Kemenpan RB. Barangkali itu mungkin lebih pasnya, Pak Ketua. Terima kasih. Dan Pak Ketua, itu bukan mendesak Kemendikbudristek. Itu harusnya pemerintah, Pak. Karena sebenarnya itu di... B. Iya, B. Oke, mendesak pemerintah. Iya. Baik. Pak, kalau izin oleh Pak Direk, kalau itu Mas Nadiem, kalau diperbaiki oleh Kemenpan RB, substansinya isi Kemendikbudristek. Tapi kalau produknya PP, betul pemerintah. Tapi substansi tentang perbaikan atau RPP tersebut yang berkaitan dengan manajemen ASN, diantaranya itu Kemendikbud. Mungkin ditambah diantaranya. Nah, tapi itu tidak benar. Karena Kemendikbudristek dan BKN dan Kemenpan RB dan Kemenq semuanya memberikan masukan terhadap spesifik guru honorer. Jadi itu adalah aksi pemerintah secara utuh, bukan masukan Kemendikbudristek. Baik, saya ambil jalan tengahnya begini saja. Diantaranya Pak. Pemerintah, ya, CQ Kemendikbudristek RI, Kemenpan RB, Kemendagri, gitu, dan Kemenkeu. Jadi CQ-nya itu ada di situ. Kita sebutkan semua. Kumham. Kumham ya. Iya dong. Baik. Itu Kita kan, tuliskan semua. ya kan, Walaupun leading sektornya dalam konteks guru ini tetap adalah Kemendikbud, tapi karena ini adalah RPP-nya bersama, kita libatkan semua. Begitu ya, Pak Ferdi ya. Oke, silakan Pak Andi. Satu lagi Pak. Oh, masih ada? Satu. Itu apa, DAU ya. Itu jadi pastikan dulu Mbak Nunu melalui pimpinan. Benar nggak itu? Artinya walaupun itu, karena itu sebabnya transfer daerah. Ya kan? Pengalaman saya di Banggar, baru waktu itu cuma 7 tahun, itu harus dipastikan dulu soal DAU. Karena sebenarnya prinsip DAU, tolong Kemendagri, nggak ada tuh DAU pendidikan, sebenarnya nggak ada. DAU is DAU. Mau pakai asing lagi, jadi kita ketularan grand design ini. Ya gitu. Jadi nggak ada, tapi oke. Karena itu juga dalam konteks masuk fungsi pendidikan dalam anggaran belanja negara. Maksud saya di sini, tolong dipastikan khusus yang mengartikan gini aja, dana khusus yang memang diperuntukkan untuk, nah gitu. Jadi jangan bilang DAU pendidikan. Memang ini perdebatan panjang, tapi coba dilihat rumusan DAU pendidikan itu sebenarnya nggak ada. Kan gitu. Jadi kalau boleh saran adalah DAU yang diperuntukkan untuk pendidikan. Jadi spesifik grant itu juga nggak ada, itu dapat dari mana? Baik, terima kasih. Terima kasih Kang Ferdi. Kita mesti tanya dulu kepada Ibu Sekjen. Karena Kang Ferdi kan 7 tahun yang lalu, siapa tahu sekarang sudah ada perubahan. Silakan Ibu Sekjen. Terima kasih Pak Pimpinan, Pak Ferdi, sebagaimana yang kami sampaikan tadi bahwa untuk tahun 2023 terkait dengan DAU memang berubah. Jadi ada 2 mekanisme. Yang pertama yang tidak spesifik, yang umum, yang digunakan oleh pemerintah daerah langsung dengan untuk prioritas daerah. Kemudian ada yang satu mekanisme yang memang spesifik, yang terkait salah satu pendidikan, kesehatan, kemudian juga 3 yang lainnya, yang salah satunya adalah untuk pembayaran gaji dan tunjangan melekat bagi P3K. Yang direkrut pada tahun 2023 itu spesifik disebutkan. Terima kasih Pak Pimpinan. Jadi kembali lagi, apakah kalimat ini benar atau tidak? Benar ya? Benar, ini udah masuk bahasa anggaran Bu, melalui pimpinan. Itu. Ya, nah,
Ya itu harus klarifikasi karena undang-undangnya itu nggak ada istilahnya spesifik. Nanti kita coba lihat RPP, jangan PP-nya juga harus direvisi kalau bunyinya kayak gini. Tentang karena tidak ada. Ya saat ini kita oke aja. Cuma saya keberatan pakai nama spesifik grant. Pakai ada bahasa istilah lain nggak bahasa Indonesia? Coba. Khusus Pak. Di atas spesifiknya memang terminologi yang digunakan untuk oleh Kementerian Keuangan dan juga sudah dibahas di Banggar sepahaman saya Pak. Ya sebagai dapat yang anggaran APBN bidang pendidikan dan kebudayaan kan bahasa yang bagian daripada kebudayaan gimana? Spesifik grant bahasa Indonesianya apa? Begini, kawan-kawan yang di Banggar ada? Silakan. Saya juga. Ya buat apa ada bahasa Indonesia pakai spesifik? Bukan, kita harus sesuai nomenklatur apa yang tertulis di Badan Anggaran dan Kementerian Keuangan. Karena kalau kita yang merubah sendiri, nanti mereka tidak mau mengikuti apa yang dimaksud. Ditambah keterangan kalau gitu Pak, dengan istilah spesifik grant. Baik, boleh kalau mau ditambah begitu. Karena buat saya yang penting adalah dipahami oleh pemerintah, dipahami oleh Banggar. Coba ada kawan-kawan dari Banggar sini? Nggak ada? Ya ini kan paham sambil mengedukasi Pak. Kita tambahkan saja. Dengan istilah spesifik grant. Ya. Begitu Pak Ferdi? Paham dan untuk mengedukasi buat pelajaran gitu. Baik. Bang Andi, silakan. Tambahan saja karena sudah disampaikan oleh Pak Menteri afirmasi tentang tindak lanjut RPP meskipun kita di sini Washington. Bagaimana bahasa Indonesianya itu berkejaran dengan waktu kan yang tadi seperti yang disampaikan. Karenanya saya minta kalau kita jangan ambil sepenggal-sepenggal, masukkan seutuhnya. RPP manajemen ASN adalah formasi guru ditetapkan oleh pemerintah pusat, seleksi guru, tingkatkan pemilihan pengangkatan guru harus ada di situ. Jangan diambil sepenggal-sepenggal itu Pak. Itu tercantum dalam hal 15. Masih tetap yang kita persoalkan tadi, nah dipersoalkan oleh Pak Ferdi tadi, bahwa kita harus ambil semuanya ini. Kenapa? Ya kalau Pak Mas Nadiem masih jadi menteri berikutnya. Kalau tidak jadi menteri berubah lagi ini semuanya ini. Itu berubah lagi nanti. Jadi harus betul-betul dimasukkan di dalam statement yang standingnya harus seperti ini. Yang disampaikan pada hari ini halaman 16 itu. Tindak lanjut 01. Masukkan semua di situ Pak. Yang kedua, tanpa saya melihat di atas itu ada beberapa yang salah. B nomor 2 itu seluruh kata yang diantara itu harus dipisah. Di dalamnya harus dipisah. Karena ini akan ditandatangani hasilnya nanti oleh Pak Menteri. Masa Menteri Pendidikan salah berbahasa Indonesia gara-gara kita di sini. Di dalamnya, di antaranya. Nah, kalau kata kerja disetubuhi kan, langsung itu jadi satu itu Pak. Dikerjakan itu. Terima kasih. Ya baik, makasih. Mas Nadiem nggak jadi menteri, mau jadi wapres nanti habis ini. Bang Dede, Ya. ini sesi editing ya? Sesi editing. Editing spesifik grant itu juga harus diedit itu. Ya. Bagaimana Pak? Spesifik grant tulisannya masa seperti itu. Betul Pak, grant. Spesifiknya itu loh. EC. Terus C. Keluar jalan ke luar negeri Pak. Ini apa? Memang kalau lulusan Cimahi. Itu tadi bahasa Inggris Spesifik. Cimahi. Baik. Terima kasih Pak. Ada lagi lainnya Pak? Ada lagi? Ya, saya. Pak Nur? Yang poin D mungkin ya. Poin B? Poin D. D. Delta. Ya, ini yang angka 1. Menurut saya memang kalau dibaca begitu nanti agak nggak masuk. Jadi menurut saya kalau memang tadi kan usulan saya itu sebenarnya menarik seluruh persoalan yang terjadi 2021 sampai 2023 itu ditarik ke pusat. Jadi kita nggak bicara seleksi dulu, karena seleksi itu nanti setelah kita mau buka lagi yang baru gitu. Ya, yang baru itu nanti kita bahas. Tapi yang mau kita selesaikan ini yang 2021, 22, 23 gitu. Nah itu kapan ditempatkan, kapan di SK-kan, kapan dianggarkan itu. Nah itu.
Jadi sebenarnya yang tadi berkembang di antara kita di sini itu menyangkut penyelesaian yang 2021 sampai 2023. Kalau menyangkut seleksi nanti setelah yang menjadi persoalan sekarang ini selesai, baru kemudian kita ngomong seleksi. Artinya poin 1 itu hanya misalnya menyangkut penyelesaian keseluruhan yang ditarik ke Jakarta mulai tahun 2021 sampai 2023. Baik penempatan, pengesahan, segala macam. Nah, baru mungkin poin kedua terkait dengan seleksi berikutnya mungkin kita bisa sesuaikan dengan apa yang disampaikan oleh Mas Menteri tadi itu. Terima kasih. Ya, saya bisa memahami maksudnya. Jadi jangan ada seleksi dulu sebelum yang 2021, 2022, 2003 terserap. Kurang lebih begitulah ya. Jadi mau dipisah saja bahwa yang diselesaikan adalah permasalahan P3K tahun 2021, 2022, dan 2003. Adapun mengenai seleksi, waktu seleksi dilaksanakan setelah yang lain terserap. Kurang lebih begitu kan idenya ya. Silakan dari pemerintah mungkin bisa memberikan masukan mengenai poin ini. Kayaknya yang pertama tadi ya, Kang Dede yang betul, karena ini sebenarnya kalau saya pahami ini untuk yang sudah lulus. Jadi kepastian penggajian bagi yang 2021-2022. Jadi bukan, kalau tadi Kang Dede kan mulai seleksi apa itu kan yang akan datang nih. Yang sudah itu tinggal memastikan penggajiannya. Ya. Kang Ferdi maksudnya, bukan Kang Dede kan? Kang Ferdi. Oh iya, oke. Saya takutnya salah dengar. Jadi yang selesaikan dulu yang yang 2021 dan 2022 termasuk penggajiannya, lalu seleksi baru dilakukan setelah formasi yang sebelumnya selesai. Kira-kira gitu Bu Nuno ya? Iya. Betul ya? Pimpinan. Tapi itu kan dilakukannya oleh Kemenpan RB. Apakah Kemenpan RB setuju? Mana? Oh, hilang orang Kemenpan RB-nya. Kita harus Pimpinan. cek dulu. Ya Bu Anita. Pimpinan, saya berharap kita sore hari ini juga bisa menentukan waktunya, Pak. Waktunya, jadi jangan hanya waktu, tapi mungkin bisa kepastiannya kapan, bulan apa, begitu Pak. Karena semuanya sudah mau berakhir. Ya memang, saya setuju, makanya Waktunya disebutkan. Tidak mungkin Mas Menteri menyampaikan sekarang karena harus rembukan dulu dengan menteri-menteri yang lain. Tapi di sini kita mendesak, kalau bisa, kepastian ini diberikan kepada Komisi 10 paling lama kapan, gitu kepastian mengenai kepastian, supaya ada waktu bagi beliau-beliau ini untuk melakukan rapat konsolidasi. Ya kita kan sebentar lagi mau merayakan Hari Kemerdekaan. Berikanlah hadiah kemerdekaan itu untuk seluruh guru-guru P1 yang sudah lolos, Pak. Kemerdekaan Indonesia yang Jadi, akan kita Ibu mengharapkan jadi tanggal, bukan merdeka belajar tapi merdeka P3. Jadi 17 Agustus Presiden 17 akan Agustus. menyampaikan mengenai Ya. ini. Oke, baik. Kalau Mantap bisa juga begitu. ini. Setuju ya? Kita tanya dulu kepada Kemendikbud dan kementerian lainnya apakah bisa memberikan kita kepastian mengenai time plan. Coldplay saja punya time plan, masa ini P3K nggak punya gitu. Time plan ini bisa nggak pada saat kemerdekaan? Mas Menteri, silakan. Time plan untuk kepastiannya. Izin Pak Ketua, sebetulnya kalau bicara kepastian timeline-nya sih bisa banget. Tapi kan faktanya dikasih timeline ternyata belum diusulin, kita perpanjang. Ya, dikasih lagi, ini kan kita mau perpanjang lagi nih sebulan nih. Nah, khawatirnya nanti kalau kita kejar waktunya, malah kualitas dari jumlahnya malah nggak sesuai. Kami sih mengikuti saja. Kalau dipaksa timeline-nya harus ini, ya dari kita akan kita keluarkan. Sebenarnya timeline rekrutmen itu sudah ada, Pak. Tapi sekarang ini kan faktanya ada 45 yang tidak mengusulkan. Apakah kita mau tinggal? Kalau dengan timeline kan kita tinggal aja gitu. Tapi kata berembuk kemarin, yuk kita kasih waktu lagi gitu. Itu aja sih Pak Ketua, makasih. Baik. Pimpinan. Pak, menurut hemat kami ini ya, menurut hemat kami, timeline itu perlu. Karena kami di DPR ini pun juga bertanggung jawab untuk merespon kepada publik. Dalam prosesnya tentu segala sesuatunya sama seperti MK ini mau terbuka atau tertutup belum jelas-jelas. Tapi kepastian ini harus kita sampaikan kepada publik bahwa timeline akan diberikan oleh pemerintah
pada saat 17 Agustus. Nanti proses itu akan tetap berjalan. Kita nggak bisa mengatakan kita belum tahu kapan, karena kan kepastian ini yang paling penting. Kan kawan-kawan guru ini kan sudah mencicil Pak, dia punya cicilan kredit, punya ini, belum yang terlibat pinjol. Dia harus tahu kira-kira kapan nih nasib saya bisa diperjuangkan. Itu sih maksud. Silakan Mas Menteri. Seperti di presentasi kami, target kami untuk pola perekrutan baru ini adalah 2024. Itu adalah target kami. Nah, saya tahu mungkin target itu bukan target yang memuaskan semua anggota di sini, tetapi itu realitanya. Kalau kita mau benar-benar merubah RPP manajemen ASN, ya harus di 2024 itu paling cepat kita melakukan itu. Jadi bagi Bapak Ibu yang selalu meminta kita menyelesaikan yang sekarang, itu tidak bisa diselesaikan kalau formasi tidak full. Itu yang saya coba komunikasikan. Jadi bagi yang tidak menerima formasi, alasan kenapa mereka lulus passing grade dan tidak dapat adalah karena tidak ada formasi. Kalau alhamdulillah ronde formasi ini yang secara normal dari daerah itu besar, kita bisa mengisi sebagian. Sisanya nggak bisa. Sisanya harus menunggu perubahan RPP manajemen ASN. RPP manajemen ASN adalah lintas kementerian yang harus kita selesaikan dan harus ada pola setelah itu dilaksanakan yang target kita adalah 2024. Saya harap itu jelas gitu. Jadi itu. Jadi mau kita diberikan di-push seberapapun, saya maunya kemarin, Bu Anita. Saya maunya semua ini kemarin. Saya maunya 6 bulan yang lalu kita udah selesai. Tapi ini adalah proses tata kelola pemerintahan sehingga kita mendapatkan solusi yang permanen. Jadi sekarang keputusannya mau yang mana? Mau solusi yang benar dan beres untuk selamanya atau mau solusi yang cepat? Itu. Jadi itu sebenarnya. Ya, Mas Menteri, kita pahami. Terima kasih banyak ya. Ini sekarang domainnya bukan lagi hanya Kemendikbud. Makanya tadi kita minta Kemendagri dengan segala kewenangannya untuk bisa mendorong pemerintah daerah, Kemenpan RB, Kementerian Keuangan, tolong dipush ya dengan berbagai cara. Karena kalau misalnya Kemendikbud, saya paham Pak Kemendikbud hanya melakukan seleksinya saja, setelah itu menyalurkan. Tapi kan formasi ada di daerah. Makanya saya tanyakan, bisakah pemerintah dalam tanda whole mengatakan bahwa kita akan mulai start di Agustus, let's say seperti itu. Nah, kita perlu jaminan itu. Karena pemerintah sendiri bisa mengatakan kita akan pindah ke IKN 2024. Itu kan walaupun sampai sekarang kita belum jelas. Tapi yang penting kita harus punya komitmen. Nah, makanya saya tanyakan dulu karena nunggu RPP, guru-guru ini tidak ada kepastian. Jadi silakan dari pemerintah. Silakan. Pak Amri. Saya kira Bapak dan Ibu sekalian, Pak Menteri, salah satu kendala yang saya dapatkan kenapa ini formasi tidak pernah terserap dengan baik, karena satu, kurang koordinasinya antar lintas kementerian, satu itu. Yang kedua, tidak ada koordinasi yang baik antara kementerian atau pemerintah dengan pemerintah daerah. Oleh karenanya saya kira rapat kali ini bisa memutuskan harus ada sinergitas antara pemerintah lintas kementerian dengan pemerintah daerah. Saya yakin, hakul yakin kalau ini bisa terselesaikan dengan cepat, ada koordinasi cepat, saya kira ini apa yang menjadi target kita di hadiah buat 17 Agustus nanti itu insya Allah pasti akan tercapai ya. Kuncinya di persoalan itu aja. Yang terakhir, saya ini ingin memberikan pantun ini sebagai sebuah seruan moral, Kang Dede. Pergi ke hutan, pergi berburu. Melewati pohon banyak yang berduri. Kasep. Mari kita perjuangkan nasib para guru. Kasep. Karena gurulah kita bisa menjadi anggota DPR RI dan menteri. Terima kasih. Pak, boleh solusi Pak? Silakan. Berdasarkan jawaban dari pemerintah dan memang memerlukan waktu untuk koordinasi, mau tidak mau kita harus putuskan kembali pada posisi raker. Kapan itu? Saya langsung kasih solusi, paling tidak 1 bulan semenjak dari sekarang. Jadi supaya nanti biar ada waktu konsolidasi, ada waktu untuk sebagainya, dan sehingga nanti apa yang kita coba, kan kita bahasa niat baiknya mencoba untuk memberikan hadiah, tapi kan kita juga menghargai jawaban-jawaban pemerintah. Jawaban pemerintah itu harus kita hargai juga, nah sehingga kita kasih waktu 1 bulan lagi, kita beraker lagi untuk memberikan jawaban perkembangan, sekalian laporan perkembangan dan terhadap P3K ini. Terima kasih pimpinan. Terima kasih. Kali ini Kang Ferry bijak. Jadi saya pikir usulannya cukup baik. Kita berikan waktu 1 bulan untuk pemerintah dari
kementerian-kementerian untuk mengkonsolidasi, setelah itu kita rapat kerja untuk menanyakan timeline. Karena begini Mas Menteri, ini Mas Menteri harus paham politik juga ya, bukan tata pemerintahan saja. Kalau RPP baru 2024 selesai, berarti kita tidak berjuang. Karena 2024 itu ya selesai pemerintahannya. Jadi kita harus memperjuangkan saat ini juga. Itu bahasanya yang paling sederhana adalah itu. Kalau kita tidak bisa berjuangkan saat ini juga, berarti kita tidak berjuang untuk para guru. Kita tidak mendapat mandat. Jadi oleh karena itu, saya setuju usulan dari Kang Ferdi. 1 bulan lagi kita raker lagi dengan Menteri Tapi mudah-mudahan tidak dihambat lagi oleh Ketua Komisi 11 nih mengundang. Saya rasa mereka punya alasan, Pak. Nggak usah kita bicarakan Komisi 11. Nanti di lobby informal saja ya oleh Kang Ferdi ya. Jadi nanti semua kita akan coba, paling tidak ada time frame yang bisa kita selesaikan. Begitu ya, Pak Menteri, bisa disepakati untuk 1 bulan lagi kita raker terkait hal ini? Kami akan raker 2 kali lagi Pak dalam waktu 1,5 bulan ini dengan Komisi 10. Jadi bisa di salah satu sesi itu, bisa juga kami update kalau ada kepastian mengenai timeline RPP ini. Oh, kan ini rakernya dengan menteri-menteri yang lain? Nggak bisa digabung, Pak. Pak. Bukan raker yang hanya Kemendikbud saja? Ya, kalau sekedar mengkomunikasikan tanggal kan bisa. Itu terserah Komisi 10. Tapi kalau misalnya hanya timeline raker anggaran, kita akan raker anggaran, betul. Satu lagi raker apa saya lupa. Tetapi kalau terkait hal ini, kan kami harus raker gabungan. Saya harus minta izin dulu ke pimpinan DPR dan lain-lain. Komisi 2, ini kan dengan Komisi 2, Kemenpar RB, Komisi 2, dan Komisi 11. Saya pikir rakernya yang dimaksud adalah raker antar kementerian. Oke. Ragap. Rapat gabungan. Baik. Begitu Mas Menteri, oke ya? Setuju kawan-kawan? Setuju ya? Jadi nggak usah ditulis 17 Agustus dulu ya Bu Anita ya? Baik. Yang lainnya silakan, apakah ada koreksi? Mas Menteri, yang lainnya oke? Oke, saya nggak berani lagi ngomong bahasa Inggris di depan Kang Ferdi. Yang lainnya sampun oke? Oke ya. Baik, dari pihak pemerintah apakah sudah cukup poin ini, Ibu Sekjen? Ibu Nono? Paling lambat 7 Juni boleh nggak? Boleh, Bu, boleh. Ya, makasih. Emang ada special date atau gimana? Iya, ada itu. Ulang tahun. Baik, 7 Juni. Paling lambat 7 Juni. Juni kan? Juni kan? Iya, Juni. 2021, 2022. Oke. Cukup? Teman-teman? Izin Ketua. D1, iya. Kalau boleh yang D1 itu substansinya udah baik ya. Menyelesaikan persoalan 2021, 2022. Mungkin nanti kekunci kalau ditambah kalimat ditarik ke pusat itu. Padahal 2021, 2022 kan kami masih dengan daerah itu menyelesaikannya. Khawatirnya malah nanti dengan adanya ditarik ke pemerintah pusat, itu malah jadi nggak selesai nanti yang 2021, 2022 itu. Karena regulasinya belum ada kan. Baik. Jadi maksudnya Kemenpan RB, Pak, disesuaikan dengan sequence permasalahan kan gitu. Yang akan datang pakai RPP baru, yang sekarang dengan aturan lama. Nah, cuma kalau gitu agak panjang lagi, Pak. Bagus jawabannya, tapi bisa panjangnya gini. Yang pakai aturan lama, nanti kalau ada sisa pakai apa? Apakah hukum berlaku maju atau berlaku surut? Biasanya ada aturan transisi, Pak. Ya, maka itu. Nah, itu nanti harus dijamin di RPP. Harus ada aturan tambahan atau peralihan. Ya. Masih. Izin mungkin tadi saya salah menangkap masalah deadline. Kalau ditanya deadline RPP, sebetulnya internal kami sudah punya deadline Oktober. Karena PP ini akan menyelesaikan juga masalah non-ASN yang jatuh tempo bulan November. Oke. Jadi PP itu memang internal kami targetkan selesai sebelum November. Karena kalau enggak masalah non-ASN yang diberi waktu 5 tahun transisi November 2023 itu enggak selesai gitu. Jadi internalis sebenarnya kita punya timeline, Pak Ketua. Makasih. Baik, itu nanti disampaikan dalam raker selanjutnya, ya. Tetapi yang mau dirubah, apakah ini mau dirubah atau enggak, nih, Pak?
poin 1 ini. Silakan. Kalau boleh menyelesaikan sisa permasalahan seleksi PPK tahun 2021 dan 2022 antara lain terkait SK, pembayaran, formasi dan lain-lain. Titik, itu aja Pak. Titik. Berarti yang ditarik itu adalah RPP ya, kuncinya di RPP ya. Poin RPP mana tadi? Di poin berapa? Di atas. B. Coba lihat di B. Memastikan dan penempatan operator. Nah ini dimasukin di sini kalau mau. Yang ditarik ke pusat itu. Memastikan substansi kebijakan talenta guru, perekrutan, sekolah, penempatan, formasi, ya, dalam rancangan pemerintah ASN yang akan ditarik ke pusat. Masuk di sini nggak kira-kira? Perlu dimasukin di sini nggak Pak? Yang tadi itu Pak? Ke mana? Ke Kemendagri atau ke Kemendikbud? Kemendikbud. Mas Menteri? Mau ditarik ke sini nih. Posisi yang akan ditarik ke pusat. Yang penentuannya akan ditarik ke pusat. Tambahkan di situ ya. Baik, tambahkan coba Hasan. Untuk menyelesaikan untuk baik. Cukup begini? Pimpinan, mohon izin. Pak Nur. Ya, membaca kesimpulan ini akhirnya apa yang saya sampaikan nggak masuk nih. Jadi maksud saya kan tadi gini, masalahnya itu adalah ada PMK, ada macam-macam, tapi tafsir antar KL tidak sama, tafsir antar pemerintah daerah tidak sama, kan itu. Nah sekarang bagaimana kemudian teman-teman yang sudah passing grade lah, sudah S1 itu, ini yang 2021 sampai 2023 gimana kita selesaikan? Kalau kita kembalikan lagi ke aturan yang lama, ya hasilnya akan seperti itu, nggak akan selesai. Nah, kepingin saya secara pribadi, dan juga teman-teman tadi beberapa juga menyampaikan, karena ada kesimpang siuran tafsir segala macam, masalah ini ditarik ke pusat gitu loh. Untuk kemudian ditentukan kebijakannya oleh pusat. Untuk menyelesaikan 2021, 2022, 2023 yang memang sudah existing, katanya yang memang dia P1. Nah, baru nanti rekrutmen berikutnya, yang tadi masalah yang 600.000 sekian segala macam, itulah yang akan menggunakan sistem yang ditawarkan oleh Mas Menteri tadi itu. Tapi yang sudah P1 itu yang 2021, 2023 yang sekarang belum penempatan, SK-nya belum keluar, yang belum dibayar gajinya. Nah, itu karena daerah sampai sekarang tidak bisa menyelesaikan, menurut saya itu ditarik dulu ke pusat gitu loh. Diselesaikan, mau ditempatkan di mana, mau di SK kapan, mau digaji berapa, dari sumbernya apa. Misalnya melalui PMK atau bagaimana itu, selesaikan dulu, baru kemudian kita bicara pembukaan yang baru. Gitu. Lah kalau yang 2021, 2023 yang masih sisa ini belum selesai, terus kita mau buka lagi, berarti kan mereka dalam bayangan saya, mereka harus ikut seleksi lagi, kan begitu. Muncul masalah baru lagi nanti. Nah, tadi sudah dipisah Pak? Hah? Sudah dipisah Pak? Iya, nomor 1 coba dibaca. Menyelesaikan sisa. Oh, ini tadi udah nggak ada, kok balik lagi. Enggak. Enggak, tadi kan ditaruh di atas.
Tadi kan titik tuh. Nah, tadi kan titik. Tadi yang seleksi kan sudah kesepakati, tidak ada seleksi sebelum ini yang awal selesai. Oke, enggak. Soalnya tadi itu dan lain-lain titik, kemudian dipindah ke atas tadi Pak Ketua. Oh. Karena itu saya kemudian menyampaikan pendapat. Kalau begini rumusannya, ya. Nah, cuma tadi kan memang dikasih masukan oleh beliaunya. Kalau kemudian ditarik ke pusat nanti akan rancu. Nah, makanya tadi kan dihilangkan gitu. Nah, kalau kemudian baik. sampai formasi dan lain-lain, ya, nanti mandat untuk menyelesaikan oleh pusat itu di mana? Gitu. Untuk yang 2021, 22 dan 2023. Karena problemnya kan di situ. Kita disurati, kita di WA, termasuk Prof. Nunu juga di WA segala macam, semua kita ini. Ya karena memang yang 2021, 22, 23 ini sampai sekarang belum selesai. Nah tiba-tiba kemudian tadi ada tambahan kebutuhan, ada mau rukmen lagi, ada 600 sekian ribu lagi. Nah, ini menurut saya tahapan lebih pimpinan, dari tahapan. Yang utang 2021 sampai 23 selesai dulu. Baru kemudian kita mulai fase berikutnya, itu mungkin. Jadi sebetulnya sih udah begitu tadi kesepakatannya, cuman ini bentuk tulisannya aja ya. Apakah sudah sesuai tulisan seperti ini? Pimpinan itu nomor 1 masih ada tuh pimpinan, selanjutnya ditarik ke pemerintah pusat. Itu yang tadi. Sebetulnya bukan dan selanjutnya. Dan lain-lain titik. Ya, titik. Yang selanjutnya kebijakan akan ditarik ke pemerintah pusat. Kalau menurut saya titik gitu. Nah, jadi alinea baru untuk selanjutnya atau bukan untuk selanjutnya? Apa ya? Ya untuk selanjutnya ditarik, permasalahan ditarik ke pemerintah pusat dalam penyelesaian sesuai dengan ketentuan. Kang Dede, Ya. yang tadi draft awal tadi sudah menjawab apa yang tadi disarankan Pak Nur. Draft awal itu ada poin 2, menyelesaikan sisa permasalahan seleksi P3K 2021 dan 2022. Seperti itu kan ya? Ya. Pak, iya maksudnya kan begitu ya. Ini poin itu hilang di situ. Yang tadi ada. Betul. Ya. Ini cuma masalah dan selanjutnya atau yang selanjutnya, cuma itu aja tuh, mau dipindah atau tidak dipindah. Tadi kesepakatannya bahwa ini nanti masuknya banyak dalam yang nggak RPP. selesai ke pusat semua lagi. harus ada batas waktu juga penyelesaiannya itu, karena kan mau buka lagi yang baru. Jadi harus ada batas waktu kapan nih harus diselesaikan permasalahan yang 2021 dan 2022, harus ada jangka waktunya. Iya, ya bukan rapat ini. Ini kan permasalahan. Saya tanya dulu kepada Bu Nunu, apakah ada rencana membuka seleksi baru? 2023 bersama Menpan ada 278.000 tadi kan. 2023. Iya, kemudian ini kan sebenarnya untuk menyelesaikan formasi yang sekarang P1. Tadi sudah disepakati dengan Pak Deputi akan dibuka lagi satu putaran. Itu tujuannya kan sebenarnya menyelesaikan yang tadi Pak Nur Purnomo disampaikan. Dan saat ini kan belum ditarik ke pusat, jadi itu yang sekarang yang mau kita lakukan ini kan menyelesaikan sisa per guru P3K 2001-2002 masih menggunakan aturan yang lama. Baik. Itu. Ya. Kalau gitu dibelah 2 aja deh, itu dan lain-lain titik poin 2-nya apabila tidak dapat diselesaikan, nah gitu jadi nggak disambung. Maka dapat ditarik ke pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Begitu Pak Nur? Ada mandat. Ya Bu. Selain ada mandat, ada jangka waktu itu menyelesaikan sisa permasalahannya sampai kapan? Apabila tidak dapat diselesaikan sesuai regulasi yang ada, Pak, selambat-lambatnya bulan, kira-kira gitu. Nah, ini masalah selamat-lambatnya tadi sudah disampaikan, tidak bisa diungkapkan di sini karena belum ada koordinasi. Bisa diungkapkan di sini enggak? Selambat-lambatnya. Mungkin dari Kemenpan ini. Makanya.
Bisakah selambat-lambatnya yang 2021-2022 dulu nih Pak? Pak Alex mungkin lebih paham? Iya Pak Ketua, kalau 2021-2022 dari Kemenpan sudah selesai, kebijakannya kan sudah ada, formasinya sudah ditetapkan, seleksinya sudah dilakukan. Jadi sebetulnya PR-nya tinggal sekarang daerahnya ya menyediakan anggaran sesuai dengan formasi. Berarti itu. Kemendagri ini. Jadi, dari Kemendagri, Pak Restuardi, kira-kira gimana Pak Restu? Kemenpar sudah oke, katanya sudah lolos. Nah ini pemerintah daerahnya nih. Bisakah ada batasan waktu limit kapan diselesaikan oleh pemerintah daerah? Mohon izin Bapak Pimpinan, jadi kalau kami membaca ini, kami menafsirkan apabila ini manakala nomor 1 selesai Pak. Iya. Ya, jadi terkait dengan bagaimana SK, pembayaran formasi dan lain-lain ini kami tidak bisa menentukan kapan ini bisa selesai begitu. Tidak dalam ranah kami, Pak. Jadi kalau kami membahas memahami ini, apabila tidak dapat diselesaikan sesuai regulasi yang ada, itu nomor 1, Pak. Ya. Segala isi yang di sana itu yang mohon izin tidak barangkali di ranah kami, Pak. Mohon izin, Pak Pimpinan. Tadi kan kita pisah supaya selesai dulu yang urusan pertama. Jika tidak bisa, baru ditarik ke pusat. Tapi kalau mau disatuin lagi, khawatirnya daerah pun akan segera lepas tangan, biar ditarik ke pusat. Itu isu baru lagi tuh. Nah ini Kemendikbud sudah membuka tes, ya, Kemenpan sudah meloloskan, nah, Kemdagri nih. Kalau Kemenkeu kan uangnya ada apa enggak, kira-kira gitu. Kemdagri ini, kira-kira pemerintah daerah mau diberi tenggat waktu sampai kapan untuk menyiapkan formasi? Jadi begini Pak, kita sedang berbahas dengan Kemenpan RB juga dan Kemendagri untuk extend 1 bulan ya Bu. Benar ya Bu Nunu? 1 bulan lagi setelah sekarang nih, harusnya sekarang nih deadline-nya untuk formasi. Kita mau memberikan 1 bulan lagi. Ini kesempatan terakhir. Nah, Kemdagri akan mendorong sekeras mungkin saat ini. Tapi kan nggak ada jaminan. Pada saat itu ujung-ujungnya hak otoritas itu ada di masing-masing daerah. Gitu. Jadi ya mau selesai ya selesai, tapi mungkin nggak lengkap. Jadi definisi selesai itu yang mohon ekspektasi kepada anggota adalah ya pasti selesai, tergantung formasinya keluarnya berapa bulan depan. Itu yang akan selesai tahun ini. Sisanya, kalaupun tidak ada, kalau formasinya nggak cukup, akan diselesaikan dengan skema baru kita pada saat harapannya bulan Oktober keluar RPP-nya baru. Baru kita butuh waktu untuk preparasi untuk skema formasi pusat. Gitu. Nanti ada masa transisi kan Pak? Bisa aja kita melakukan formasi di akhir tahun ini misalnya. Jadi udah itu sudah pasti itu Pak Kang Dede. RPP-nya akan di sana 1 bulan dari sekarang kita akan tahu formasi keluar dari Pemda. Jadi yang diminta saya takut Pak Kang Dede, saya takut ada mispersepsi bahwa penyelesaian itu terpisah dari formasi yang diajukan dari Pemda. Penyelesaian itu pasti korelasi terbesarnya adalah dengan formasi dari Pemda. Jadi ujung-ujungnya Pemda. Yang Kemdagri pun tidak punya kepastian nanti Pemda mengirimnya berapa. Tapi ya kita dorong terus. Kalau mau yang pasti yang setelah begini, begini saya paham Mas Menteri, tetapi kalau mendorong itu urusan DPR. Pemerintah itu mengeksekut dengan sanksinya jika pemerintah daerah tidak melaksanakannya. Makanya ini Kemendagri. Saya kan pernah jadi pemerintah daerah Pak, kami takut sama Kemendagri. Kira-kira apa? Bisakah bulan depan sanksi itu akan diberikan kepada pemerintah daerah yang tidak menyiapkan formasi? Saya pikir ini Kemendikbud udah done nih, Kemenpan udah done nih. Nah, tinggal Kemendagri. Silakan Pak. Mohon izin Bapak Pimpinan. Jadi memang ini
kembali lagi kepada tindakan yang didasari oleh dasar hukum, begitu. Apabila kita akan menentukan dalam tenggat waktu tertentu. Tapi kalau kita lihat timeline, menurut kami ini paling lambat adalah bulan Oktober. Karena tadi jaminan bahwa RPP ini akan keluar Oktober. Sehingga sesudah Oktober, pemerintah sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam RPP baru, itu akan ditarik ke pusat. Sebenarnya mungkin ada di dalam kandungan RPP itu. Demikian Bapak Pimpinan. Bagaimana Bapak Ibu, Oktober? Iya, harus ada rentang waktu, nanti berlarut-larut itu permasalahan SK, bukan soal formasi saja kan, SK, pembayaran. Saya setuju kalau memang ada rentang waktu, mau berapa bulan pun, mau berapa tahun, setidaknya ada kepastian untuk mereka yang masih punya permasalahan gitu. Setidaknya mereka ada harapan, oh mungkin sampai Oktober kami permasalahannya selesai. Terima kasih Pak. Oktober, ya, Kang Dede. Oktober. Oktober? Ya, kayak pas semuanya, timelinenya menyatu pada Oktober. Oke ya, Pak Alik, setuju Oktober, Pak Daud, Pak Menteri, baik. Kita tidak bisa memaksakan harus Agustus. Sambil menunggu bulan Oktober, kita juga harus tahu progresnya seperti apa. Kita harus ada rapat bersama lagi 1 bulan setelah rapat ini. Nah, itu sudah ada di poin, sudah ada. Baik. Harus ada kepastian itu. Baik. Jadi oleh karena itu, tugasnya pemerintah dalam poin ini adalah Kemendagri memastikan bahwa kebijakan sampai Oktober ini terus didorong oleh Pemda yang banyak berakhir di bulan Agustus, September, bahkan kalau nggak salah bulan depan sudah ada yang berakhir. Agar ini bisa Oktober kita sudah punya dapat data, RPP akan turun. Jadi kawan-kawan apakah setujui Oktober cantumkan sini? Izin pimpinan, mungkin juga di situ harus ditegaskan pemerintahnya dalam hal ini yang mana gitu. Karena kan tadi kan Kemendagri, tugas Kemendagri adalah apa di situ, harus disebutkan juga Kemendagri. Kan permasalahannya ada di daerah, berarti pemerintahnya dalam hal ini Kemendagri gitu. Harus ada penjelasan di situ. Ini karena kita mengundang semuanya, jadi posisi jawaban ini semua pemerintah lah. Pemerintah secara keseluruhan. Oke, thank you. Ya. Sebetulnya kalau di dalam undang-undang pemerintah, ya pemerintah itu termasuk pemerintah daerah juga, pemerintah desa, eksekutif lah. Baik, jadi Oktober oke ya. Kunci ini, cukup teman-teman? Cukup ya? Pak Putra, saya lihat Pak Putra dulu. Pak Putra aman? Aman, oke. Aman sudah. Berarti kalau Pak Putra aman udah selesai Pak. Baik. Bapak Ibu sekalian dari pihak pemerintah apakah bisa disepakati demikian kesimpulan kita? Baik. Oke, akhirnya kita berakhir rapat kita pada siang hari ini sebelum jam 2. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada tamu-tamu kita dari Kemendagri, dari Kemenpan RB, dan juga seluruh jajaran Kemendikbud, Mas Menteri dan Ibu Sekjen atas kesempatannya. Kita akan bertemu lagi membahas masalah yang sama 1 bulan lagi. Kita akan undang dan paling tidak kita ada progres sebelum Oktober kita akan pantau terus. Ini tujuannya antara lain adalah bahwa kita sama-sama mengawal permasalahan ini dan kita tidak hanya sekedar menunggu respon, tetapi kita juga menjemput permasalahan yang ada. Demikian kiranya saya ucapkan sekali lagi terima kasih pada teman-teman yang sudah mau hadir sini. Sampaikan kepada kawan-kawan guru-guru di daerah bahwa perjuangan ini masih terus dilakukan, tapi yang sudah jadi ya mbok ya sekali-kali say hi juga lah kepada kawan-kawan di dapil gitu ya. Oke, terima kasih. Baik, Mas Menteri silakan ada kata-kata penutup. Sekian dari kami, Kang Dede, silakan. Ini sambutan udah lapar beginilah. Terima kasih, kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.